Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel YouTube Keluarga Kecil Aira. Oke guys, dalam video kali ini saya ingin menjawab dari berbagai pertanyaannya, tentunya yang sudah masuk ke dalam kita di sini dan ingin di sini saya ingin menjawabnya. Yaitu pertanyaannya, Bang, bagaimana ketika channel kita tadinya monetisasi, terus ketika channel tersebut sudah mendapatkan gaji atau mendapatkan uang di YouTube studionya nih? Setelah waktu bulan pertama dia gajian, bulan kedua masih gajian, dan di bulan ketiga itu terkena dismonetisasi dan akhirnya uang di dalam YouTube Studio itu masih ada dan masih tersisa kurang lebih, contoh misalkan masih ada 5 juta gitu ya. Nah, terus di dalam Google AdSense itu belum turun, jadi kurang lebih dismonnya tanggal 29 ataupun tanggal 25 ataupun masih tanggal 20-an gitu guys ya, setelah gajian gitu kan. Kan gajian di YouTube itu tanggal 22 kurang lebih sampai tanggal 26-an gitu kan. Nah, di tanggal 27 contoh ya, ini terkena dismon, otomatis sisa gaji kemarin itu masih ada di dalam YouTube Studio. Apakah itu akan bisa cair? Nah, sedangkan uang di YouTube Studio itu belum turun ke dalam Google AdSense. Nah, itu terburu, istilahnya sudah keburu kena dismonetisasi gitu. Nah, apakah uang tersebut akan cair ke dalam Google AdSense? Itu enggak teman-teman ya, tetap itu tidak bisa dicairkan ke dalam Google AdSense. Nah, bagaimana Bang untuk mendapatkan uang yang ada di YouTube Studio itu? Tentu kalian harus daftarkan ulang monetisasinya guys. Jadi ketika kalian terkena dismonetisasi dan di channel tersebut, di YouTube Studio tersebut masih ada uangnya gitu, kurang lebih contoh ada 5 juta lah taruhlah ya. Nah, apakah itu bisa dicairkan? Itu tidak bisa guys. Jadi kalian harus monetisasiin dulu. Jadi kalian harus daftar ulang lagi. Daftar ulang lagi, caranya bagaimana? Kalian perbaiki channel YouTube kalian. Nah, kemudian setelah kalian sudah yakin, udah percaya, udah aman gitu, nah baru kalian daftarin lagi. Setelah daftar tersebut di bulan taruhlah ya, kalian dismon di bulan ini. Nah, kemudian di kurang lebih 50 hari ke depan ya, 50 hari ya, kurang lebih 50 hari ke depan kalian daftarkan lagi gitu. Intinya waktu dan tanggal yang sudah ditentukan itu oleh YouTube ada di dalam YouTube Studio kalian. Itu daftar ulangnya tanggal berapa nanti ya. Kalau kalian udah mencapai tanggal tersebut, kalian boleh daftarkan lagi. Tapi sebelum itu kalian harus perhatikan dulu kesalahan-kesalahan channel YouTube kalian. Videonya ada yang salah nggak nih? Nah, kalau udah aman semuanya, udah yakin, udah beres semua permasalahannya, kalian daftarkan di tanggal yang sudah ditentukan oleh YouTube tadi. Misalkan Bang, lebih dari tanggal yang sudah ditentukan YouTube tadi, boleh aja, itu kapan aja, yang penting jangan sampai telat 5 hari. Misalkan tanggal 22 gitu ya yang ditentukan YouTube-nya, misalkan tanggal 22. Nah, kalian jangan sampai melebihi tanggal 28 ataupun 29 atau bahkan sampai tanggal 30-nya. Ya kalau bisa entah itu tanggal 22, paling lambat tanggal 23-nya. Nah, kalian daftarin tuh. Nah, ini ada permasalahan lagi. Kalau sudah dimonetisasi, nah kalau sudah monet lagi channel itu kalian, otomatis saldo yang ada di YouTube Studio kalian ikut cair, teman-teman. Ikut cair dengan bulan berikutnya. Dia akan cair ke dalam Google AdSense juga. Tapi syaratnya kalian harus memonetisasiin dulu channel YouTube kalian. Kalian harus daftarin lagi ya. Kalau sudah dimonetisasi, uang yang ada di dalam YouTube Studio kalian yang tadinya kena dismon, nah kurang lebih ya 50 hari tadi, kalian harus itu bisa dicairkan. Itu kalau sudah monetisasi lagi. Nah, beda lagi begini teman-teman. Ini permasalahan lagi. Masih ada pertanyaan lagi ya. Jadi channel YouTube yang tadinya saya sebutkan tadi, misalkan terkena dismon gitu, terus juga masih ada duitnya nih, misal contoh 5 juta gitu ya. Nah, ketika 50 hari kalian daftarkan ulang nih ya, dismonetisasinya kalian daftarkan ulang monetisasi lagi. Dan akhirnya setelah menunggu 50 hari tersebut, kalian ditolak nih. Ini ingat ya, tolak pertama, ingat. Tolak pertama itu masih bisa. Kemudian kalian daftarkan lagi, misalkan ditolak pertama nih, waduh aku ditolak nih. Nah, kemudian kalian disuruh daftarkan lagi tanggal yang ditentukan nih, ditentukan misalkan tanggal 50 hari ke depan lagi. Misalkan 50 hari pertama kalian daftarin, itu ditolak. Kemudian kalian daftarkan lagi 50 hari ke depannya gitu, itu ditolak lagi. Nah, terus setelah itu kalian daftarkan lagi. Jadi dua kali ditolak monetisasi. Ketika ketiga kali kalian daftarkan ulang monetisasi dan akhirnya diterima, saldo yang ada di dalam YouTube itu apakah bisa cair? Jawabannya itu nggak bisa cair teman-teman. Karena
kalian sudah 2 kali daftar monetisasi, daftar ulang monetisasi itu ditolak, otomatis uang yang ada di YouTube Studio itu balik lagi ke pengiklan teman-teman. Nah itu ya, itu yang bikin pahitnya, karena ini adalah pengalaman saya juga yang pernah gitu ya, terus juga dari beberapa tim saya juga yang pernah melakukan seperti ini. Jadi daftar ulang monetisasi pertama ditolak, kemudian daftar ulang monetisasi kedua akhirnya ditolak lagi, dan kemudian daftar monetisasi lagi yang ketiga akhirnya di-approve ataupun diterima oleh program partner YouTube dan diterima, bisa mendapatkan uang lagi gitu kan. Tapi uang yang ada di YouTube Studio kalian itu hangus guys, itu nggak bisa balik ataupun nggak bisa ikut cair di bulan depannya, otomatis. Pokoknya pada intinya 2 kali kalian ditolak monetisasi uang YouTube kalian, uang yang ada di YouTube Studio kalian itu nggak bisa cair teman-teman. Nah itu pahitnya. Makanya kenapa kita harus benar-benar bisa menjaga channel YouTube kita. Ini peluang besar banget buat teman-teman yang sudah monetisasi. Kalian harus bisa menjaga channel YouTube kalian. Kalian harus bisa menjaga dan merawat channel YouTube kalian. Jangan sampai terkena masalah, jangan sampai terkena progres yang nggak karuan gitu guys. Ya pokoknya tetap perhatikan kekonsistenan kalian, tetap ikuti peraturan dan persyaratan dari YouTube. Pelanggaran-pelanggaran dari pedoman komunitas YouTube kalian hindari, turutin aja dari program-program partner YouTube yang sudah berlaku. Karena itu kenapa? Karena itu untuk mengamankan channel YouTube kalian. Kalau channel YouTube kalian terkena masalah, dampak yang akan kita terima yaitu sesal. Nah, itu adalah penyesalan guys. Kenapa? Karena saya bilang penyesalan, karena kalian tahu sendiri, berjuang untuk mencari subscriber pertama, berjuang untuk mencari 4000 jam tayang pertama, berjuang untuk mendaftarkan channel YouTube kalian itu susahnya minta ampun. Tapi ketika kalian sudah dimonetisasi, kalian ngasal aja buat video, kalian ngasal aja istilahnya kena pengaruh sana sini agar bisa mendapatkan dolar lebih cepat, harus mendapatkan gaji yang lebih cepat tanpa memperhitungkan apa resiko yang kalian dapat. Nah di sana, karena saya sering banget wanti-wanti, ini khusus kepada yang sudah ikut les sama kita ya, jaga channel YouTube kalian yang sudah dimonetisasi. Itu adalah peluang besar kalian untuk berjuang, dimana ketika kalian sudah baru aja dimonetisasi, itu adalah perjuangan pertama kalian dari nol yang dimulai teman-teman ya. Kenapa? Karena perjuangan di dalam channel YouTube ketika mengejar 1000 subscriber dan 4000 jam tayang itu menurut aku itu biasa guys. Memang itu adalah perjuangan, tapi perjuangan yang luar biasa lagi itu adalah ketika channel YouTube kalian sudah dimonetisasi. Nah di sanalah kalian udah bisa mulai mempersiapkan pemikiran kalian, riset pemikiran kalian bagaimana caranya untuk mendapatkan penghasilan di YouTube. Nah gitu teman-teman. Jadi kenapa saya selalu bilang tetap konsisten, jagalah channel YouTube kalian. Karena kenapa? Karena ketika channel YouTube sudah dimonetisasi, itu adalah benar-benar peluang kalian untuk sukses teman-teman. Makanya jaga channel YouTube kalian, jangan sampai terkena masalah, bahkan terkena dismonetisasi. Ini adalah salah satu pengalaman ya, sekali lagi ya, kalian harus garis bawahi. Ketika channel YouTube kalian dismonetisasi ataupun ditolak monetisasinya dan nggak bisa mendapatkan penghasilan di YouTube, itu ketika kalian daftar ulang pertama ditolak, kemudian daftar ulang kedua itu ditolak, akhirnya ketika daftar ulang ketiga channel YouTube kalian bisa diterima oleh YouTube, itu gaji yang YouTube kemarin yang masih tersisa di dalam channel YouTube kalian itu nggak bakalan bisa cair teman-teman. Nggak percaya kalian boleh percaya, boleh enggak gitu, itu terserah kalian. Ini dari pengalaman saya dan pengalaman dari tim-tim saya juga gitu guys. Ini mudah-mudahan bisa membantu kalian agar kalian bisa tetap konsisten dan menjaga channel YouTube kalian, jangan sampai terkena pengaruh maupun terkena masalah di dalam YouTube-nya gitu. Karena capek guys bikin konten guys, capek untuk memperjuangkan YouTube. Kenapa kita sia-siakan hanya dengan cara-cara suntikan-suntikan sana sini supaya bisa mendapatkan gaji besar, supaya bisa mendapatkan hal yang luar biasa tanpa memperhitungkan perjuangan gitu guys. Oke, terima kasih, tetap semangat. Salam dari keluarga kecil Aira, mudah-mudahan sukses selalu. Terima kasih banyak yang sudah subscribe. Tetap konsisten belajar YouTube, belajar ilmu-ilmu seputar YouTube. Banyak banget guys. Karena kenapa? Karena setiap tahun updatean YouTube, sistem-sistem YouTube, peraturan-peraturan YouTube itu akan terupdate ataupun upgrade guys. Itu penting banget. Buktinya kenapa? Kemarin 4 hari yang lalu banyak copyright yang gak jelas. Itu udah bukti adalah sistem YouTube sedang upgrade. Oke guys, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.